Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Suci Ramadan. NIM saya 2019-406. Saya di sini akan mempresentasikan terkait nilai tugas dari pertemuan 12 sampai 14. Jadi bab pertama yang bakal kita bahas ini buku kedua KUH Perdata. Nah, buku 2 KUH Perdata ini ngebahas tentang apa sih? Nah, buku ini tuh mengatur tentang pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan untuk mengatur benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Ini itu berlakunya sejak 24 September dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yang kemudian berlaku lagi berlakunya kan tanggal 24 September 1960, dan juga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Nah, tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah tersebut. Ini kemudian terjadi perombakan, ada perubahan besar. Perubahan besar di buku 2 KUH Perdata ini terjadi karena berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria gitu. Nah, itu tuh ada tiga jenis undang-undang atau pasal-pasal yang mencakup buku kedua KUH Perdata ini. Ada pasal yang masih berlaku penuh, ada pasal yang tidak berlaku penuh lagi, ada pasal yang masih berlaku tapi dia udah nggak penuh. Nah, pasal yang pertama yang jenisnya itu, yang pasal-pasal yang masih berlaku itu, yang contohnya itu adalah pasal 505, 509 sampai 518 KUH Perdata tentang benda bergerak. Contoh kedua lagi pasal 612, 613 KUH Perdata tentang penyerahan benda bergerak. Nah, contoh yang ketiga dari pasal yang masih berlaku itu adalah pasal 826 sampai pasal 827 KUH Perdata tentang mengenai rumah atau warning. Nah, pasal yang kedua, lanjut lagi, pasal-pasal yang tidak berlaku lagi, yang mengatur tentang bumi, air, kekayaan alam dan sebagainya. Ini pasal yang pertama yaitu kerja rodi. Salah satu pasal yang berlaku di yang kedua ini, pasal kerja rodi yang diatur di pasal 673 KUH Perdata. Yang kedua, yang termaksud dari sini adalah hak dan kewajiban pemilik pengkarangan, diatur di pasal 625 sampai 627. Terus yang terakhir, contoh yang terakhir di sini yang dimasukin pasal yang tidak berlaku lagi tentang pengabdian pengkarangan, diatur dari 674 sampai 710 KUH Perdata. Terus yang terakhir, yang ketiga, pasal yang udah tidak berlaku lagi adalah yang masih berlaku tapi nggak penuh. Nah, dia ini pasal-pasal tentang membedakan pasal-pasal pasal yang masih berlaku tapi tidak penuh ini tidak berlaku tentang kekayaan alam kecuali benda lain. Nah, misalnya ini salah satunya adalah pasal-pasal tentang membedakan benda dari 503 sampai 505 KUH Perdata. Terus yang kedua, yang termaksud lagi pasal-pasal tentang tidak mengenai tanah. Nah, ini diatur di 528 sampai 568 KUH Perdata. Terus pasal yang terakhir yang dimasukkan ke sini adalah pasal-pasal tentang hak memungut hasil tidak tanah, diatur di pasal 756 KUH Perdata. Nah, dari sana dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, maka hak-hak yang kayak tanah menurut KUH Perdata seperti hak egon, hak erpek, hak obstal itu udah nggak berlaku lagi. Dan sekarang macam-macam
hak atas tanah itu diatur dalam pasal 16 Undang-Undang UUR yang terdiri atas hak milik, hak guna bangun, hak memungut hasil hutan, dan hak lain-lainnya. Begitu. Nah, adapun subjek hukum subjek hukum yang berlaku di sini adalah syarat-syaratnya adalah WNI. Kedua, badan hukum. Ketiga, berdasarkan PP nomor 38 tahun 1963. Contohnya bank pemerintah, terus badan-badan sosial yang ditunjuk menteri dalam hukum, badan-badan agama yang ditunjuk menteri dalam negeri sendiri. Nah, kita lanjut ke macam-macam benda. Macam-macam benda itu dalam pengertian yuridis itu segala sesuatu yang dapat menjadi hak milik. Diatur dari ini, pengertian ini diambil dari pasal 499. Tapi menurut KUH Perdata, benda itu adalah merigatur mengenai benda dalam arti barang yang berwujud gitu. Nah, ada ciri-cirinya nih menurut KUH Perdata 2. Menurut buku kedua KUH Perdata, yaitu barang-barang yang berwujud dan barang-barang yang tidak terwujud, barang-barang yang bergerak, barang-barang yang tidak bergerak, barang-barang yang dapat dipakai maupun barang yang tidak dipakai ada yang ketiga, barang yang dipakai sampai habis sama barang yang tidak dipakai sampai habis, barang-barang yang sudah ada dan barang-barang yang masih ada secara absolut maupun relatif, barang yang dalam perdagangan sama barang yang tidak di luar perdagangan, barang yang dapat dibagi dan barang yang tidak dapat dibagi. Nah, sebelumnya kan tadi di pengertian yang keempat itu ada barang-barang yang sudah ada dan barang-barang yang masih ada secara absolut dan maupun secara relatif. Nah, maksudnya itu absolut relatif ini gimana sih? Maksudnya itu secara absolut itu barang yang suatu saat sama sekali belum ada. Contohnya misalnya barang yang masih dipanen nih, itu kan belum ada barangnya. Nah, kalau secara relatif itu barang yang sudah ada tapi udah dibeli, misalnya contohnya udah dibeli tapi belum diserahkan begitu. Nah, benda ada sifat-sifat benda tidak bergerak tuh memiliki sifat ya. Benda ada juga macam-macam, maksudnya ada terbagi dua kan, benda bergerak sama benda yang tidak bergerak. Nah, benda tidak bergerak itu memiliki rincian lagi, misalnya memiliki sifat tanah yang di atas di atas tanah itu kayak ada rumah, ada pohon. Terus kalau misalnya menurut tujuannya mesin-mesin, itu mesin-mesinnya tuh tujuannya untuk apa, mesin-mesin dalam pabrik, segala macam alat-alat yang dipakai pabrik bukan itu, tapi termaksudnya benda-benda pokok. Terus yang keempat itu dari benda tidak bergerak tuh menurut ketentuan undang-undang, hak memungut hasil dan hak pakai atas benda yang tidak bergerak itu, hipotek kalau salah. Lanjut ke sifat ke benda-benda bergerak. Benda-benda bergerak menurut sifatnya itu seperti kayak mobil, TV, terus meja, itu kan bergerak. Nah, kalau menurut undang-undang, hak memungut hasil dan hak pakai atas benda bergerak, surat-surat berharga misalnya saham kayak begitu, itu kan bergerak. Oke, kita lanjut ke bab ketiga tentang hak kebendaan. Nah, yang dimaksud hak kebendaan itu apa sih? Nah, hak kebendaan itu ialah hak mutlak atas suatu benda, di mana hak itu memberikan kekuasaan terhadap suatu benda maupun dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Nah, ini adalah jenis penting dalam hak keperdataan,
Ya, nah ada dua nih masuknya menurut hak perdata itu, ada hak absolut sama hak relatif. Nah, hak absolut ini memberikan kekuasaan memberikan kekuasaan atau wewenang kepada setiap orang untuk melakukan suatu perbuatan yang harus dihormati oleh orang lain. Nah, hak absolut ini ada 3, hak kepribadian, terus juga ada hak yang terletak dalam hukum keluarga, hak mutlak atas suatu benda. Nah, hak kepribadian itu hak atas namanya, hak kehormatannya, atas hidupnya, kemerdekaan dan lain-lainnya. Kalau misalnya hak-hak yang bersangkutan dengan hukum keluarga itu seperti hak kebendaan dari antara suami istri, antara anak gitu. Misalnya si suami istri ini dalam rumah tangganya tuh membelikan rumah, terus perabotannya, terus buat anaknya tuh dia dibeliin buku, HP segala macam, itu masuk ke hak-hak yang dalam hukum keluarga. Nah, terus kalau misalnya hak mutlak itu seperti apa? Ini hak mutlak adalah suatu benda, inilah yang disebut hak kebendaan, kayak begitu. Terus kalau hak relatif itu kayak gimana? Hak relatif itu memberikan wewenang atau kekuasaan kepada orang tertentu untuk orang lain guna berbuat atau tidak berbuat. Nah, lanjut lagi kita ke bab hak milik. Nah, hak milik ini menurut pasal 507 KUH Perdata, hak untuk menikmati suatu benda itu dengan sebebas-bebasnya asal tidak dipergunakan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kuasa yang mempunyai wewenang untuk itu dan tidak menimbulkan gangguan terhadap orang lain. Nah, ciri-ciri hak milik itu apa sih? Nah, ciri-ciri hak milik itu satu, ada 4. Satu, merupakan hak induk terhadap hak kebendaan yang lain. Nah, dari sini kan kita bisa ngerti ya, contohnya misalnya dari hak milik akan melahirkan hak pakai, terus berkaitan dengan hak memungut hasil dan hak gadai dan lain-lain. Kedua, merupakan hak yang selengkap-lengkapnya. Artinya, orang yang mempunyai hak milik atau benda tersebut dapat dengan bebas melakukan apapun dapat melakukan perbuatan hukum maupun perbuatan materi terhadap benda itu tersebut. Terus yang ketiga, hak memiliki mempunyai sifat yang tetap. Artinya tidak akan lenyap terhadap hak kebendaan yang lain. Misalnya, hak milik yang dibebani hak memungut hasil, maka hak milik itu tetap ada gitu. Terus yang terakhir, yang keempat, hak milik mengandung benih dari semua hak kebendaan lain. Contohnya, hak mengut hasil benihnya dan hak milik adalah hak miliknya gitu. Nah, ada batas-batas terhadap penggunaan hak milik juga. Nah, ini diatur di pasal 570 KUH Perdata. Pengguna hak milik tidak boleh menimbulkan gangguan. Itu yang pertama, batas-batasannya. Yang kedua, adanya kemungkinan pencabutan hak milik untuk kepentingan umum. Yang ketiga, yang terakhir, pengguna hak milik tidak boleh bertentangan dengan undang-undang peraturan umum. Jelas ya, meskipun kita punya benda mobil secara bebas, pistol itu yang secara dimiliki dengan surat-surat tertentu, meskipun itu kita bebas melakukan untuk apa, pisau juga kita bebas buat melakukan apa, tapi tetap harus diatur dalam undang-undang. Karena kalau misalnya kita menyalahgunakan si pistol, si mobil, si pisau, itu kan bisa jadi menimbulkan dampak negatif atau mengganggu masyarakatnya begitu. Juga bisa jadi misalnya
si A punya punya apa, pisau, itu memang dia udah punya hak. Tapi kan pisau itu gunanya untuk apa? Kalau misalnya harusnya kan buat potong-potong sayur, buat potong daging segala macam. Tapi kalau dia gunain untuk membunuh orang, itu bisa dijatuhi hukuman karena undang-undang mengatur meskipun kita punya kebebasan atas hak benda itu. Oke, bab yang terakhir yang akan dibahas adalah cara memperoleh hak milik atau bezit dan fungsi bezit itu sendiri. Oke. Nah, pasal yang mengatur ini adalah 584 KUH Perdata. Nah, dengan cara-cara limitatif, yaitu ada 5 cara. Nah, pendakuan itu apa sih? Memperoleh hak milik benda bergerak dengan cara mendaku dari barang-barang yang bergerak yang belum ada pemiliknya atau tidak ada pemiliknya. Contohnya nih, memancing. Karena mancing di empang itu nggak ada milik kan, kecuali punya Allah Subhanahu Wa Taala. Terus yang kedua, ikutan atau perlekatan. Nah, ikutan atau perlekatan itu adalah cara memperoleh hak milik benda bergerak karena benda itu mengikuti atau melekat pada benda lain. Pada pasal ini pengertian dalam pasal 588 KUH Perdata. Contohnya, apabila seorang memiliki lembu, kan lembu itu nanti beranak tuh. Misalnya saya seorang saya adalah seorang petani peternak lumba. Itu beranak begitu contohnya. Terus yang ketiga, lampaunya waktu atau kadaluarsa atau disebutnya verjaring. Ini memperoleh hak milik dengan cara membezit terlebih dahulu benda itu, kemudian setelah lampaunya jangka waktu tertentu beziter menjadi pemilik benda itu. Misal lampauan menurut verjaring ada 2. Ada acquisitive verjaring, yaitu sebagai alat untuk memperoleh hak-hak kebendaan di antara hak milik. Yang kedua, extinctive verjaring adalah verjaring sebagai alat untuk dibebaskan suatu perutangan. Menurut pasal 1976 KUH Perdata, segala tuntutan hukum baik yang bersifat perbendaan maupun perseorangan hapus karena kadaluarsanya setelah lewat dari 30 tahun. Adapun cara memperoleh haknya ini, hak milik itu, dengan extinctive verjaring adalah harus ada beziter sebagai pemilik. Terus beziter ada 3 ya, sebenarnya ada 6, tapi disebutin di sini 3 aja. Jadi harus ada beziter sebagai pemilik. Beziter itu harus decodertro dengan iktikat baik. Terus membezitnya itu harus terus menerus tak terputus. Nah, yang keempat, membezitnya harus tidak terganggu. Yang kelima itu membezitnya harus diketahui oleh umum. Dan keenam terakhir, membezitnya harus selama waktu 20 tahun dalam hal ada alas hak perjanjian yang sah gitu. Nah, lanjut, yang keempat adalah pewarisan. Pewarisan ini sendiri memperoleh hak milik dengan cara mendapat bagian dari pewaris, dari si pewaris. Apabila pewaris meninggal dunia, otomatis kita dapat hak waris itu sendiri gitu. Demi ya begitu. Yang kelima adalah penyerahan atau levering. Levering ini memperoleh hak melalui penyerahan gitu. Penyerahan adalah suatu benda yang oleh pemilik awalnya itu diserahkan atas nama diserahkan kepada pemilik orang lain, dari dia dari si A ke B misalnya begitu. Nah, dia ini ada ada tiga cara penyerahan. Ada beberapa cara penyerahan hak milik suatu benda. Pertama, itu adalah penyerahan benda tidak terwujud.
itu diatur dalam pasal 612 ayat 1 KUH Perdata, dilakukan dengan penyerahan nyata itu, atau penyerahan dari tangan ke tangan. Yang ketiga, penyerahan benda bergerak atau tidak berwujud. Nah, yang terakhir, penyerahan benda tidak bergerak. Nah, selain tanah, harus dilakukan dengan akte otentik, sedang penyerahan hak milik atas nama dilakukan dengan cara balik nama di kantor pertanahan. Nah, penyerahan demikian disebut juridis levering atau penyerahan secara yuridis gitu. Nah, yang penyerahan benda tidak bergerak ini ada 3 ketentuannya. Harus ada perjanjian jelidik, harus ada title atas nama, terus tadi ada 4 ya, udah 2 disebutin. Harus ada perjanjian, harus ada title, yang ketiga harus dilakukan oleh orang yang memang menguasai benda tadi. Misalnya mau diserahin nih si harta ini harus jelas, diserahin nih tanahnya ini harus jelas atas nama siapa, misalnya atas nama Ram, diserahin gitu. Terus yang terakhir harus ada penyerahan nyata, jadi harus sah, nyata, dan ya nggak halu-halu tipu-tipu gitu deh. Nah, yang terakhir itu adalah fungsi dari si bezit ini. Nah, fungsi di bezit ini ada 2, seperti yang udah dicontohin dari sini kan ya, dari sini itu ada polisienil sama Zeken, bahasanya susah ini, namanya Zeken Rechtelijk. Kalau menurut si polisionil, fungsi polisionil dari bezit adalah bahwa bezit itu mendapat perlindungan hukum. Misalnya seorang pencuri itu baru dijadikan tersangka, ya kan? Baru dijadikan tersangka. Ketika itu belum dinyatakan sebagai si pencuri, itu dia belum bisa dijadikan ketika si pencuri belum diputuskan final sebagai si pelaku itu sama hakim, itu belum. Itu fungsi polisional. Nah, sementara fungsi Zekenrechtelijk ini adalah daripada bezit sendiri. Setelah beberapa waktu tentu, keadaan kenyataan bezit itu berjalan tanpa adanya protes dari pemilik yang sebelumnya, maka keadaan kenyataan itu akan barulah menjadi hak gitu. Yang tadinya bezit itu akan berubah menjadi hak milik dengan melalui lembaga verjering. Itulah yang dimaksud dengan fungsi Zekenrechtelijk daripada bezit. Ya, itu tadi presentasi saya dari bab pertemuan 12 sampai ke-14. Semua referensi dan penjelasan saya diambil dari buku ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.